Cerita berlanjut. Terlihat, Raja Kera yang turun tangan. Dia melihat, bawahannya yang berjaga sudah pada dikalahkan, dan di sana juga ada Qin Tian dan Qin Anan yang berdiri berbalik arah dari gua. Raja Kera yang tidak mengetahui bahwa itu adalah Qin Tian, dia langsung berlari menyerangnya. Manusia yang beraninya datang ke gua Kaisar Iblis untuk membuat masalah, akan kubiarkan kamu mencicipi batang besiku. Lalu Qin Tian menoleh ke arahnya. Dan Raja Kera langsung terkejut melihat orang kuat yang ada di depannya. Dia langsung mengerem larinya dengan lututnya di depan Qin Tian. Qin Tian yang melihat itu bilang, Raja Kera dengan gugup berkata, tersembunyi, tersembunyi, Master Puncak Pedang tersembunyi. Qin Tian menanggapi, oh, itu kamu, monyet di pegunungan liar. Kamu benar-benar melarikan diri dari menara pengunci iblis. Lalu terlihat, Kaisar Iblis berlari mendatangi Raja Kera. Sepupu, kenapa kamu berlutut? Bangun dan pukul dia. Raja Kera dengan wajah suram bergumam. Kau bisa mengalahkannya, tapi aku akan kabur. Lalu Raja Kera pura-pura jatuh. Saya baru saja minum terlalu banyak, tangan dan kaki saya lemah. Kaisar Iblis yang melihat itu merasa kesal. Sedikit anggur ini bisa membuatmu mabuk. Kamu pergilah beristirahat, dan melihat saudaramu ini berurusan dengannya. Kemudian Qin Tian bertanya, apakah kamu Kaisar Iblis? Katakan padaku, bagaimana caramu melunasi tagihan karena menindas adikku? Mendengar itu, para bawahan Kaisar Iblis pada berkomentar. Apa menurutmu Kaisar Iblis benar-benar menindas adiknya? Seharusnya begitu, jika tidak, mengapa mereka mengatakannya? Apa bagusnya manusia? Penglihatan seperti apa yang dimiliki Kaisar Iblis? Kaisar Iblis mendengar perkataan bawahannya jadi kesal. Sialan kamu, kapan aku menindas adikmu? Kamu cerewet sekali. Qin Tian menanggapi, kamu menangkap adikku dan berburu harta karun untukmu. Menurutmu ini tidak disebut penindasan? Kaisar Iblis menjawab, kamu kentut. Dia memiliki tanduk di kepalanya dan dia jelas-jelas iblis, kenapa dia malah jadi adikmu? Lalu Qin Tian menyentuh kepala Qin Anan dan bilang, Anan adalah saudara perempuan baptisku, dan saudara perempuan baptisku juga adalah adikku. Mendengar itu, Anan memanggil kakak. Setelah itu Qin Tian berkata, lalu ini masalahnya, adikku masih di bawah umur, jadi kelakuanmu disebut pekerja anak ilegal, dan kompensasinya akan berlipat ganda. Terlihat, Qin Tian yang membawa alat hitung, dan Anan yang memegang tulisan, bertuliskan, korban. Qin Tian berkata, berikan saja semua ramuan dan senjata ajaibmu kepada adikku. Mendengar itu, Kaisar Iblis jadi tambah marah, dan langsung melompat ke atas menyerangnya dengan kapak. Aku akan membayar adikmu, pergilah ke neraka, Qin Tian bilang. Oh, serangan kapak Kaisar Iblis membuat tanah di bawah jadi retak. Qin Tian dan Qin Anan menghindar dari serangan itu. Sambil mengangkat badan Qin Anan, Qin Tian berkata, Anan, diamlah di sini. Lihat kakakmu melawan monyet besar ini untukmu. Anan menjawab, saudaraku, berhati-hatilah. Kemudian Qin Tian mengeluarkan pedangnya. Jangan khawatir, ini akan segera teratasi. Qin Tian langsung melompat, menuju ke arah Kaisar Iblis. Kaisar Iblis berkata dengan percaya diri. Tepat waktu. Dan terlihat, ayunan dari kapaknya yang cepat. Dan sebuah serangan dari mereka menimbulkan ledakan api di sana. Qin Tian masih melompat dengan cepat. Wajahnya terlihat meyakinkan. Dia mengeluarkan jurusnya, bulan musim semi, dan terlihat, energi bulan hitam besar di sana. Mereka seperti di ruang luar angkasa yang berbintang di tengah cahaya bulan. Dan dari kejauhan, terlihat ledakan yang mengeluarkan asap hitam di pulau tersebut. Beberapa saat kemudian, di gua Kaisar Iblis, Qin Tian sedang melihat isi peti harta karunnya Kaisar Iblis. Aduh, pisang orang ini terbuat dari emas. Di sisi lain, Anan berkata, menemukannya, saudaraku, ini adalah akar Tianbu yang saya temukan untuk Kaisar Iblis sebelumnya. Terlihat, akar Tianbu yang wajahnya terlihat malu setelah dipegang. Qin Tian berkata, jika akar pembangun surga 10.000 tahun dapat dimurnikan menjadi pil, itu akan cukup bagi Kaisar Iblis untuk dipromosikan dari alam Kaisar tingkat ketiga menjadi setengah tingkat tertinggi. Sekarang dia telah kehilangan nyawanya dengan sia-sia, yang sangat disayangkan.
Lalu Qintian bertanya ke Raja Monyet Putih. Apakah Anda ingin membalas dendam keluarga Anda? Raja Kera menjawab, semua harta langka di dunia hanya bisa ditemukan oleh mereka yang mampu. Orang dewasa memberinya kesempatan, karena dia tidak tahu bagaimana menghargainya, sehingga dia kehilangan nyawanya. Qintian bertanya, bukankah Kaisar Iblis Mo Yuan adalah sepupumu? Raja Kera bilang, server kelima ini sudah rilis lama, jadi tidak masuk hitungan. Qintian berkata, saya tidak peduli apakah Anda kerabat dekat atau kerabat jauh, singkatnya, Anda harus membalas dendam Kaisar Iblis. Dengan wajah panik, Raja Kera menjawab, Tuan, sebagai Kaisar Iblis, sepupuku ditebas mati oleh pedangmu, tapi aku, Raja Iblis biasa, berani membalas dendam padamu. Aku khawatir kamu bisa membunuhku jika kamu kentut. Qintian bilang, kamu tidak bisa melakukannya, tapi bukankah masih ada 3 Kaisar Iblis di Pulau 10.000 Iblis? Anda dapat meminta bantuan mereka dan membalas dendam kepada saya. Raja Iblis Kera Putih langsung bersujud memohon. Saya pastinya tidak berani. Tolong selamatkan hidup saya demi rekan senegara saya. Saya akan segera kembali ke benua tengah, dan tidak pernah menginjakkan kaki di Pulau 10.000 Setan. Qintian berkata dengan wajah mengancam. Anda dapat kembali ke benua tengah, tetapi Anda harus terlebih dahulu meminta Kaisar Iblis lainnya untuk membalaskan dendam Kaisar Iblis. Jika tidak, jangan salahkan saya karena mengabaikan rekan senegara saya. Iblis Kera bilang, hah? Anan yang merasa bingung bertanya, mengapa saudaraku ingin Kaisar Iblis lain membalas dendam padamu? Qintian menjawab, soalnya, ada begitu banyak hal baik yang tersembunyi di rumah Kaisar Iblis ini, dan hal yang sama juga terjadi di rumah Kaisar Iblis lainnya. Buah merah Phoenix itu mungkin ada di rumah harta karun seseorang. Anan berkata, lalu kita akan pergi ke rumah mereka untuk mengambilnya. Qintian bilang, itu bukan namanya mengambil, itu namanya merampok. Kalau kita melakukan itu, kita akan menjadi orang jahat. Anan bertanya, apa yang harus kita lakukan? Qintian menjawab, itu sebabnya kakakmu harus membiarkan iblis lain menyerangku terlebih dahulu, agar kami punya alasan untuk menuntut kompensasi dari mereka. Inilah disebut meyakinkan orang dengan alasan. Anan berkata, kakakku memang bijaksana. Raja Kera yang mendengar mereka berdua berbicara bergumam. Jelas sekali dia menggunakan kekuatannya untuk meyakinkan orang. Kemudian berkata, tapi Tuan, saya mendengar Kaisar Iblis berkata, bahwa dia selalu memiliki hubungan buruk dengan Kaisar Iblis lainnya, dan saya khawatir ketiganya tidak akan membalas dendam kepada Anda. Qintian menanggapi, lalu beritahu mereka, bahwa saya tahu lokasi makam tertinggi 10.000 Pulau Setan, dan mereka pasti akan mendatangi saya. Setelah beberapa saat, malam pun telah tiba, terlihat bulan sabit di langit. Dan terlihat, baju Qintian dan pakaian Anan yang lagi dijemur di gantungan buatannya. Qintian sedang mandi dengan santai. Sedangkan Qin Anan sedang menangkap ikan. Jangan lari, aku akan menangkapmu, Qintian berkata. Kemampuan berburu harta karun Anan benar-benar tak tertandingi, dia bahkan dapat menemukan mata air spiritual 10.000 tahun semacam ini. Bergumam, sayang sekali Miaoling dan Xiaoru tidak ada di sini, jika tidak, akan sangat menyenangkan bagi semua orang untuk berendam di lingkuan bersama. Terlihat dari imajinasinya, gambar Miaoling dan Xiaoru yang memanggilnya saat mandi bersama. Qintian, guru, lalu Qintian bilang, aku bisa membawanya di masa depan bagaimanapun. Kami datang ke sini, mata air spiritual 10.000 tahun ini memiliki efek mencuci esensi, dan memotong sumsum. Lalu Qintian menyadari sesuatu di depannya. Di depannya ada Anan. Saudaraku, aku menangkap ikan besar. Gulu-gulu, Qintian menanggapi. Anan, lepaskan. Itu bukan ikan. Lepaskan aku. Waktu berlalu begitu cepat. Hari berikutnya, berpindah di tempat platform kesengsaraan. Xiaoru bertanya ke Miaoling, apakah kamu benar-benar ingin melewati kesengsaraan sekarang? Bagaimana kalau menunggu Qintian kembali? Miaoling menjawab, itu semua karena saya, guru pergi ke Pulau Dewa Iblis sendirian. Saya ingin maju secepat mungkin dan membantu guru. Xiao khawatir bilang, namun melewati masa kesusahan itu sangat berbahaya.
Bagaimana jika saudari An mengalami kecelakaan? Miao Ling menanggapi. Saya telah membuat kemajuan besar dalam kultivasi saya di bawah pelatihan kakak Anda hari ini. Ditambah dengan buah nirwana ini, saya memiliki kepercayaan diri untuk menerobos ke alam kaisar. Xiaoru berkata, sekarang setelah Anda mengambil keputusan, lewati kesengsaraan sekarang. Xiao Xiao dan aku akan melindungimu, jika tidak, orang luar akan mengganggumu. Miao Ling menjawab, baiklah. Dan kemudian, Miao Ling memulai menerobos. Terlihat pusaran energi dari langit, energi petir berwarna keunguan yang besar turun ke arah Miao Ling. Miao Ling mulai menyempurnakan buah nirwana yang ada di depannya. Berpindah di lokasi lainnya, Kaisar dari Kerajaan Dewa Serigala berkata, Serigala tua, Anda tidak salah, nama Kekaisaran Haotian tidak diketahui. Serigala tua bertanya, apakah Anda yakin anak Anda dibunuh oleh seseorang di sini? Kaisar Serigala menjawab, monster tua, menurutku kamu sudah terlalu lama mengasingkan diri. Kamu belum pernah mendengar bahwa ada penyuling senjata tingkat kaisar bernama Qin di Kekaisaran Haotian. Monster tua itu adalah leluhur He Huan. Dia berkata, sebagai pemurni senjata tingkat kekaisaran, dia pasti memiliki banyak hal bagus, jadi hadiahnya harus ditingkatkan. Kaisar Serigala menanggapi, kecuali 500 perawan yang saya janjikan sebelumnya, kami akan membagi relik pencuri itu secara merata. He Huan bilang, membuat kesepakatan. Terlihat, petir ungu menyambar di atas awan. He Huan dan Kaisar Serigala menontonnya dari kejauhan. He Huan berkata, sebenarnya ada orang di negara kecil ini yang berusaha mengatasi musibah Kaisar. Kaisar Serigala berkata, pergi dan lihat, mungkin musuh pembunuh anakku ada di sana. Di sisi lain, terlihat, petir ungu masih menyambar di platform kesengsaraan. Miao Ling berada di lingkaran pelindung untuk mengatasi musibah menuju alam Kaisar. Dia dijaga oleh Xiaoru dan Xiao Xiao dari samping. Kemudian Xiaoru melihat ada yang datang. Terlihat kaki Kaisar Serigala yang menapakkan kakinya di platform kesengsaraan. Dia berkata, adik perempuan, apakah kamu kenal pria bernama Qin Tian? Xiaoru menanggapi, apa yang ingin kamu lakukan dengannya? Kaisar Serigala bilang, melakukan apa? Orang itu membunuh anakku. Jika kamu tahu di mana dia berada, tolong serahkan dia, kalau tidak aku akan menghancurkan Kekaisaran Haotian. Xiaoru berkata, ternyata kamu di sini untuk membalas dendam pangeran tak berguna itu. Anakmu ingin membunuh orang dan merampas harta karun, dan mencari kematiannya sendiri. Kamu sebagai seorang ayah tidak tegas dalam mendidik anakmu, jadi kamu masih berani datang ke sini dan mencari masalah. Kaisar Serigala merasa kesal bilang, aku ingat, dua gadis rubah yang disebutkan itu, mungkin adalah kamu. Karena pria bernama Qin Tian tidak berani menunjukkan wajahnya, kalau begitu aku akan mengambil bendera pengorbananmu dulu. Dia langsung melompat, menyerang ke arah Xiaoru. Xiaoru membalas, kamu ingin mati, dan kemudian serangannya mengenai lantai platform, hingga terjadi ledakan asap hingga bebatuan lantai pada terpental. Xiaoru terbang menghindar dari serangannya. Terlihat, tangan Kaisar Serigala mengeluarkan energinya yang berwarna merah transparan. Lalu dia melompat hingga lantai berlubang. Dia menyerang Xiaoru dengan cakar merahnya, tetapi Xiaoru bisa menghindarinya dengan mudah. Terlihat, Xiaoru yang mundur beberapa langkah menghindar dari serangannya. Lalu, Kaisar Serigala melompat ke atas. Kemudian, mereka berdua beradu kekuatan di udara. Xiao Xiao merasa khawatir, dia mengeluarkan pedangnya. Kakak, izinkan aku membantumu. Kemudian, He Huan yang melihat pedang itu mendatangi Xiao Xiao. Gadis rubah kecil, dengan tingkat kultivasi Anda tidak layak menerima senjata kekaisaran bermutu tinggi, jadi Anda harus memberikannya kepada leluhur Anda sebagai bentuk bakti. Xiao Xiao menanggapi, berhenti berpikir, lalu He Huan mengeluarkan jurusnya. Tarian pemintal kayu, dan keluarlah cabang kayu panjang dari dalam lengan bajunya. Cabang kayu itu menyampar tangan Xiao Xiao yang memegang pedang, hingga pedangnya terlepas dari tangannya. He Huan berkata dengan semangat, ini milikku. Terlihat, cabang kayu panjangnya telah berhasil memegang pedangnya Xiao Xiao. Di sisi lain, Miao Ling mengeluarkan jurusnya, angin-angin api es. Dan kemudian,
muncul energi angin api es yang bercampur, menyerang ke arah He Huan. He Huan melihat energi itu menyerang ke arahnya. Xiao Xiao juga melihat energi itu. He Huan langsung menghindar, dan terjadilah ledakan api di depannya. He Huan agak terkejut dengan serangan itu. Dalam hatinya bilang, garis keturunan Phoenix, sifat ganda. Kemudian Miao Ling menarik pedangnya Xiao Xiao dengan energinya. Xiao Xiao berkata, Saudari An, kamu telah menembus wilayah kekaisaran. Miao Ling bilang, Anda harus melindungi senjata yang guru berikan kepada Anda. Tidak baik jatuh ke tangan penjahat. Xiao Xiao menanggapi, ya, maaf. Miao Ling berkata, saya harus berterima kasih kepada Anda, karena telah memblokir orang ini untuk saya. Sekarang aku akan menghadapinya. Xiao Xiao bilang, He Huan berkata, nak, bahkan jika kamu berhasil mengatasi kesengsaraan, kamu hanya akan berada di alam kaisar tingkat pertama. Mengapa Anda ingin berurusan dengan saya yang telah mencapai alam kaisar tingkat ketiga? Saya menyarankan Anda untuk menyerah sesegera mungkin untuk menghindari rasa sakit darah dan daging. Kemudian Miao Ling mengeluarkan pedangnya, lalu berkata, sebaiknya Anda menyentuh wajah Anda sendiri terlebih dahulu, dan melihat, siapa yang menderita darah dan daging sekarang. He Huan langsung emosi, lancang, gadis Bao, aku akan membiarkanmu melihat dengan jelas sekarang, keduanya berada di alam kekaisaran, namun jarak antara tingkat ketiga dan tingkat pertama seperti jurang. Lalu He Huan mengeluarkan jurusnya, kungfu kebahagiaan tertinggi iblis surgawi. Dan keluarlah beberapa energi runcing dari sebuah pusaran portal yang berwarna orange. Lalu Miao Ling membuat pelindung untuk Xiao Xiao. Sembunyikan dengan baik. Lalu He Huan melancarkan serangannya ke arah Miao Ling. Menderita kematian. Beberapa serangan itu, melesat dengan cepat, Miao Ling masih bisa menghindarinya. Lalu Miao Ling mengeluarkan jurusnya, teknik Li Huo. Terlihat, mulutnya seperti keluar api. Lalu Miao Ling menyemburkan apinya ke arah serangan musuh, hingga ledakan besar terlihat di sana. Terlihat, serangan musuh masih bisa menembus jurus api Miao Ling. Dan kemudian, Miao Ling menghindar, lalu serangan itu menimbulkan ledakan besar. Miao Ling yang melihat itu bilang, tidak takut api. Lalu, serangan He Huan masih terus menuju ke arah Miao Ling. Dan terjadilah beberapa ledakan api di sana. He Huan terus mengontrol serangannya. Dia berkata, dengan tingkat kultivasi Anda, bagaimana Anda bisa mematahkan keterampilan kebahagiaan iblis surgawi saya? Jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan. Demi bakat dan kecerdasanmu, patuhlah berserah diri dan jadilah kualiku, jika tidak hari ini akan menjadi hari kematianmu. Miao Ling menanggapi, jika Anda ingin bertarung, bertarunglah. Mengapa ada begitu banyak omong kosong? Memang benar kungfu biasa tidak bisa menghancurkan kungfu iblis surgawi ini. Bergumam, namun dengan tingkat kultivasi saya seharusnya mampu melakukan trik yang guru ajarkan kepada saya. Lalu Miao Ling mengeluarkan jurus yang diajarkan Qin Tian kepadanya. Menelan matahari dan bulan. Kemudian terlihat, energi cahaya putih dari pedang, berserta bulan sabit yang memancar terang. He Huan jadi bengong, menatap energi itu di depannya. Dan kemudian, serangan energi putih itu berhasil membuat tangan He Huan patah satu. Lalu He Huan merasakan sakit. Tanganku, Kamu, teknik apa yang baru saja kamu gunakan? Terlihat, tangan Miao Ling yang memegang pedangnya. Lalu berkata, ilmu pedang tingkat tertinggi, menelan matahari dan bulan, bersabarlah bersamaku lebih lama lagi. Potongan selanjutnya tidak akan tersesat.